Saya pikir ini anggota DPR atau pendeta gitu ya. Lobi sana pakai lobi Pak. Saya bilang, wih hebat juga kayak lobi ya. Pakai berantem lagi. Ya. Sampai saya bilang, Pak, bahasa Allah dulu Pak, baru marah saya bilang. Langsung diem ya. Luar biasa. Saya pikir mesti bertobat juga nih hamba-hamba Tuhan ya. Kepentingan politiknya banyak. Saya yang ikut rapat tuh gak mudeng. Sampai akhirnya saya mesti ngomong, saya bilang, saya bingung, saya bilang, ini kumpulnya hamba Tuhan atau hantu, saya bilang ya. Ayo, rendahkan diri, saya bilang. Yang satu mau rendahkan diri, tapi dia ngomong terus. Saya pikir rendah diri mana, saya bilang. Yang satu bilang sabar, tapi kalau kepentingannya nggak terakomodir, tunjuk tangan terus. Interupsi Pak Ketua. Ya kayak sedang DPR begitu. Saya pikir, aneh juga, seru juga. Ya. Jadi mari, ya, mari perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita mengalami kelelahan dan tertidur rohani kita. Jangan sampai kita mengalami kebosanan waktu kita belajar mengenal Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita nggak fokus kepada Tuhan waktu kita sedang berjuang dalam hidup ini. Ya, coba lihat kiri kanan. Katakan tetap fokus Pak Bu ya. Pegang tangannya Pak Bu, tetap fokus ya. Kalau itu suami bilang papi, jangan bosan ya papi ikut Tuhan ya. Kalau itu istrimu bilang bi, jangan lelah percaya kepada Tuhan ya. Haleluya. Nah, sebagai penutup mungkin pertanyaan begini. Terus bagaimana Pak supaya kita bisa jangan seperti Eutikus? Supaya kita jangan yang masih muda ini, masih bertumbuh, yang masih berharap ini, yang belum mencapai kesempurnaan ini, supaya kita jangan mengalami kematian, baik jasmani maupun rohani. Saya mencatat ada 3. Yang pertama itu begini. Fokus kepada pembelajaran firman. Ya. Maksudnya bagaimana Pak? Matius 6 ayat 21 bilang begini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya begini. Jadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga bagi hidup kita. Maka saya mau kasih tahu, hati kita akan set on Tuhan. Waktu meeting yang kami alami itu saya bilang, kita ini kan melayani Tuhan, bukan layani gereja, bukan layani manusia, layani Tuhan, saya bilang. Jadi mari pakai prinsip firman Tuhan. Nggak bisa asal hantam promo, ubah peraturan segala macam, nggak bisa, saya bilang. Mesti ikut aturan firman Tuhan di atas segala aturan organisasi. Kalau hanya karena kita mengalah, kalau hanya karena kita diam, tidak berikan interupsi, mendatangkan damai sejahtera, ya kenapa nggak diam, saya bilang. Oh tapi Pak. Ya. Kalau orang sudah pakai tapi, atau cuma, atau hanya, artinya itu pernyataan pertama gagal, pernyataan kedua berhasil. Contoh, Bapak nih ganteng Pak ya, cuma bau. Saya mau tanya, yang diingat ganteng atau baunya, ayo? Iya gitu. Ya, hati-hati. Ya. Kalau orang bicara sama saya, Pak, ini bagus Pak, tapi, ayo ya saudara. Itu kan nggak benar tuh. Ya. Kelihatannya sopan, itu maaf ya. Itu kalau pakai apa ya orang Jawa Tengah Pak ya? Pakai belangkon, bendolnya kata Pak Maman di belakang Pak ya. Ya. Jadi nggak bisa begitu. Ya. Yang pertama fokus kepada pembelajaran firman Tuhan. Mari fokus. Jangan gunakan budaya. Jangan gunakan apa kata orang. Apalagi kita bilang begini. Lah apa kata orang? Lah biasa orang begini kok. Jangan gunakan perkataan orang banyak. Jangan gunakan pendapat pribadi orang banyak menjadi dasar bagi hidup kita. No. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Katakan amin. Kalau memang pendapat orang banyak itu sesuai dengan firman Tuhan, ya oke kan. Tapi kalau nggak sama, jangan diokekan. Ya. Jangan ikut salah kaprah. Wah semua begini kok Pak. Iya silakan ikutin. Semua masuk neraka, ikutin aja saya bilang. Nggak boleh. Kita mesti berdiri di atas prinsip kebenaran. Yang paling parah begini. Kalau ada pemimpin kalau ada seorang besar, seorang yang berpengaruh, menetapkan satu standar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kan susah bagi kita untuk menentang kan? Kita kan bilang begini, Pak, kalau kita menentang, kita nggak ikut, kita tentang arus. Saya bilang, saya suka tentang arus. Selama itu tidak memuliakan Tuhan, saya suka. Saya akan tentang, karena nggak benar. Ya, kalau kita ikut, mungkin hari ini kita aman. Kita selamat hari, tapi dengan baik-baik. Generasi di bawah kita, anak kita akan menuai perbuatan kita. Mau contoh?
Abraham dengan Sarah kompromi kan? Dia bilang gini sama orang Mesir, oh enggak, itu saudaraku. Apa yang terjadi? Masalah. Puji Tuhan, Tuhan bela, akibatnya Sarah nggak ditiduri oleh orang Mesir. Selesai. Udah gagal Abraham di sana. Ishak anaknya langsung melakukan hal yang sama juga. Oke? Selesai. Enggak. Yakub juga bayar harganya, ketipu dia. Untuk masalah istri saja dia mesti menghabiskan waktu 14 tahun. Rumah tangganya masalah. Selesai. Enggak, terus berlanjut. Mungkin Abraham sudah happy di surga sama Bapak. Ya, sudah cayo sama Bapak gitu ya. Udah santai gitu. Tapi keturunannya di bawah ngalahin masalah. Ya kalau Bapak Ibu mau mewariskan hal demikian bagi anak cucumu ya silakan. Saya bilang enggak, di dalam nama Yesus saya akan belajar firman Tuhan supaya yang saya wariskan kepada keturunan setelah saya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang mau sama saya katakan amin. Fokus ya, jadikan dia harta yang paling berharga. Yang kedua, jangan tertidur sebab akan mendatangkan kematian. Pak Bu, tahu kenapa ibadah diadakan? Ibadah Minggu, ibadah Sabtu, ibadah Kamis, supaya rohani kita jangan tertidur, supaya manusia roh kita jangan ngantuk. Nah, coba kita buka sama-sama yuk, Efesus pasal 5. Nah, saya mau mengajak kita baca bergantian nih. Efesus pasal yang kelima. Ayo sama-sama saya buka Alkitabnya. Dari ayat 14, 15, 16 dan 17 ada 4 ayat ya. Saya mengajak bapak-bapak, para pria, para imam-imam yang terhormat untuk baca di ayat 14 dan 16. Para ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan, penolong kami, penopang kami, ayat 15 dan 17. Ayo bapak-bapak dulu. Ayat 14, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ibu-ibu, Bapak, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Nah, supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan biarkan rohmu padam. Keep your spirit on fire. Let your spirit burn like fire. You serve a mighty God. Let your spirit. Dalam prinsip kebenaran firman Tuhan, para imam itu wajib menjaga api tetap menyala di bait suci, di halaman sama di ruang Maha Kudus, di ruang kudus. Wajib, tak boleh padam. Sekali padam, they are getting in trouble. Jadi masalah. Setiap pagi mereka mesti bersihkan, setiap pagi mesti pastikan minyaknya diganti, kayunya diganti, korbannya dibakar. Ya, keep the fire burning. Para imam bertugas demikian di zaman Perjanjian Lama. Prinsip yang sama juga berlaku bagi kita hari ini. Kita ini imam, imamat yang rajani, umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang kudus. Kita ini imam begitu. Artinya orang-orang yang berdiri melayani Tuhan, bersyafaat bagi Tuhan untuk membela muka bumi ini. Tuhan pesankan kepada kita pagi ini, jangan biarkan rohmu padam. Jangan biarkan semangatmu untuk cinta Tuhan, untuk kenal Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan padam. Jangan biarkan itu. Ya, tapi tetap jaga. Sekalipun banyak tantangan. Tantangannya mungkin yang kita buat maupun yang dibuat oleh orang lain. Bisa mengerti ini tantangan yang kita buat? Kalau dibuat orang lain, ya orang lain ganggu kita, nggak bisa ibadah. Kalau yang kita buat, kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita nggak bisa jaga kondisi tubuh, nggak bisa ke gereja karena sakit, travel pada saat jam ibadah, kan kurang bagus. Mari bina itu. Mari jaga baik-baik, rencanakan. Jangan lakukan tindakan apapun yang menyebabkan roh kita padam. Jangan. Ya. Sekali lagi coba lihat kiri kanan. Katakan jangan biarkan roh padam, Pak Bu ya. Bagaimana bisa padam, Pak? Nah, kalau kita kerja terus ya, di kantor kerja, pulang ke rumah kerja, pergi kantor kerja, pulang ke rumah kerja, sampai istrinya bilang, "Pi, kantor sama rumah bedanya apa sih?" Hati-hati ya. Bisnis toko sampai lupa alamat rumahnya di mana. Jangan.